penulisan artikel di jurnal dan monograf yang akan disampaikan oleh Ibu Yeni Anggraini, SPD NPD, kepada Ibu Yeni. Halo Ibu. Ya. Oke, baik. Ibu, materi tentang desain institusional, penulisan artikel di jurnal dan monograf yang akan disampaikan Ibu Yeni Anggraini dari Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Oke, kepada Ibu Yeni, waktu 20 menit ke depan kami persilakan kepada Ibu Yeni. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Usmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke. Yang terhormat kepada Ibu Hesti Astina dari Epson dan Bapak Edwin Syafruddin dari Epson. Terima kasih Pak sudah membantu memfasilitasi webinar ini. Yang terhormat kepada Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan Ogan Ilir, kepada Bapak Hasnar Riyadi. Selamat sore Pak. Yang terhormat kepada Ketua Umum IGI Padanang Hidayatullah, mungkin sudah tidak bersama kita. Lalu kepada Ketua Daerah IGI Ogan Ilir, Pak Sabto Abadi. Baik, tentunya tidak lupa untuk kepada semua guru-guru hebat yang sudah meluangkan waktunya, memberikan kuotanya untuk bersama-sama kita di webinar hari ini. Sebelum saya memulai materinya, saya izin perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Yeni Anggraini. Saya status pekerjaan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, di Direktorat Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral. Saya khusus di bidang evaluasi bidang pendidikan. Saat ini mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi S3 di Jepang. Jadi salam dari Jepang. Saya lagi berada di Osaka. Terdapat perbedaan waktu 2 jam ya. Teman-teman semua di sini sudah menunjukkan pukul 18.35. Oke. Mungkin itu perkenalan singkat. Saya rasanya hari ini sangat bahagia karena berada di tengah-tengah guru. Cita-cita saya dari kecil itu jadi guru. Tercapai hingga tahun 2015 di dunia akademisi. Setelah itu saya bergabung di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun saya tidak bisa jauh dari bidang pendidikan. Oke. Hari ini materinya cukup banyak sebenarnya ya, Bapak Ibu sekalian. Namun saya akan menyampaikan dalam waktu singkat, mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin tidak secara detail semuanya akan saya jelaskan karena mengingat keterbatasan waktu. Jadi harapan saya setelah menyimak materi yang akan saya sampaikan hari ini, bisa memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk mulai menulis. Di sini ada di dalam paparan saya uraikan cukup detail, bisa diikuti untuk dipraktekkan setelah acara ini selesai. Saya di sini bukan berarti lebih paham dari semua Bapak Ibu di sini ya. Kita sama-sama belajar, saling sharing. Karena saya juga masih tahap belajar menulis artikel, menulis jurnal, seperti Bapak Ibu yang ada di dalam webinar ini. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai slide berikutnya. Ada 4 materi yang akan saya sampaikan sore ini. Pendahuluan, lalu artikel pada jurnal nasional. Yang ketiga, monograf sebagai salah satu publikasi ilmiah. Dan yang terakhir, penutup. Kalau lihat cakupannya hanya 4 ya, harusnya singkat ya. Baik, Bapak Ibu, saya mulai dari landasan hukum. Mengapa guru harus membuat publikasi ilmiah? Mengapa guru harus
menulis artikel dalam jurnal bereputasi, baik jurnal nasional maupun internasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut diturunkan dalam peraturan menteri. Di sini diatur oleh Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara tentang jabatan fungsional guru dan angka kredit. Nah, nanti kita lihat apa korelasinya dengan peraturan ini. Lalu yang ketiga diatur juga dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengenai petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kredit. Oke, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu semua yang ada di webinar ini bahwa jumlah guru kita cukup besar di Indonesia ini tahun 2021 itu mencapai 2,9 juta guru. Dan di antaranya dari 2,9 juta guru hebat di Indonesia ini ada di dalam forum webinar ini. Lalu sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun nomor 35 tahun 2010, mengapa guru harus membuat artikel pada jurnal nasional dan monograf? Sini di antara Bapak Ibu yang ada di webinar ini, ada guru yang memiliki jabatan 3B, guru pertama golongan 3B, hingga guru utama 4D. Kita lihat di sini subunsur publikasi ilmiah untuk pengembangan profesionalnya diminta untuk menyusun artikel pada jurnal nasional dan monograf sebagai salah satu bentuk publikasi ilmiah dan karya inovatif yang harus dilakukan oleh guru-guru. Di sini ada banyak 4 poin untuk dari golongan 3B ke 3C, lalu 6 poin untuk 3C ke 3D, lalu 8 poin untuk 3D ke 4A, dan 12 poin 4A ke 4B. Kalau data 2016 menunjukkan bahwa betapa banyaknya jumlah guru madya golongan 4A dan tidak lanjut mengurus kenaikan pangkatnya ke 4B. Hal yang setelah diteliti, faktor penyebabnya adalah kesulitan dalam menulis artikel jurnal. Karena tuntutannya tidak hanya menulis, tapi juga harus dipublikasi dan dipresentasikan untuk syarat naik ke 4B. Jadi sayang sekali guru yang sudah mengabdi puluhan tahun harusnya mendapatkan kesempatan untuk naik pangkat. Tentu saja ini korelasinya dengan tunjangan dan pendapatan dari masing-masing guru. Jadi kita ambil peluang ini, pengetahuan hari ini, semoga dengan ini kita bisa mengejar naik pangkat lebih cepat dan tentunya akan berimplikasi dengan income yang akan diperoleh Bapak Ibu guru. Ini mungkin saya menekankan di sini karena apa? Biar semuanya kita termotivasi bahwa ini loh feedback yang akan kita dapatkan ketika kita menulis jurnal pada artikel. Nulis artikel pada jurnal ilmiah. Jangan salah, jurnal itu adalah wadahnya ya. Kalau banyak teman-teman bilang, saya mau nulis jurnal, sebenarnya yang kita tulis itu adalah manuskrip. Jurnal itu adalah wadah publikasinya, seperti itu. Jadi ketika kita mau menulis artikel nanti kita submit ke jurnal, pihak jurnal reviewernya itu artikel ini akan jadi manuskrip untuk jurnal, seperti itu. Next. Nah, hubungan penelitian, artikel ilmiah dan monograf. Seperti apa hubungan mereka? Apakah baik-baik saja atau tidak? Di
hubungannya adalah ketika kita mau menulis artikel ilmiah ataupun monograf, dasarnya itu adalah penelitian. Jadi mungkin kalau mendengar penelitian, bahwa tugas penelitian itu tidak hanya diberikan oleh peneliti saja atau dilakukan oleh peneliti saja, tetapi bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru di ruang kelas, dalam proses pembelajaran, dan saat berinteraksi dengan siswanya di kelas. Jadi kalau yang lebih umum di tingkat sekolah itu penelitian yang bisa dilakukan yaitu penelitian tindakan kelas ya, yang lebih karena apa? Ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas, kita bisa melakukan penelitian, outputnya nanti bisa jadi artikel ilmiah, dan proses pembelajaran meningkat kualitas pembelajarannya karena ada perbaikan-perbaikan baik dari media pembelajaran, model pembelajaran, gaya pembelajaran, dan sebagainya untuk aktivitas yang mendukung meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, apa bedanya artikel ilmiah dan monograf? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kalau artikel ilmiah ini ketika kita hasil penelitian, lalu kita susun dalam bentuk format artikel ilmiah sesuai dengan jurnal yang akan kita tuju, dengan sarana publikasi, itu namanya artikel ilmiah. Tetapi kalau ketika hasil penelitian belum dipublikasi dan kita susun dalam bentuk buku, itu namanya monograf. Kalau monograf itu hanya satu topik utama. Jadi ada cabang ilmu misalnya ilmu ekonomi. Ekonomi ada banyak ya. Mata pelajarannya ada akuntansi, ada biologi, ada ekonomi mikro makro kalau di perguruan tinggi, kalau itu perdagangan. Seperti itu materinya ada banyak. Jadi hanya spesifik satu, misalnya tentang kalau di bidang akuntansi jurnal. Jadi tentang proses laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan. Jadi bukunya hanya satu topik itu dan selesai satu jilid. Jadi tidak ada seri-seri berikutnya, itu monograf. Tapi kalau artikel ilmiah itu bisa tentang tren isu yang lagi saat ini dibahas, bisa beberapa topik yang bisa kita uraikan, itu artikel ilmiah. Tapi kalau monograf hanya satu topik, tidak boleh lebih dari satu topik. Dan biasanya ini disusun oleh pakarnya, ahlinya di bidang pelajaran tersebut. Misal Bapak Ibu guru biologi, maka monografnya tentang biologi. Atau tentang gaya pembelajaran, model pembelajaran, dan sebagainya yang terkait dengan profesinya sebagai guru. Jadi jangan coba-coba Mas Usmi buat monograf tentang tumbuhan ya, atau monokotil dikotil. Itu tidak diperkenankan karena Mas Usmi guru ekonomi ya. Jadi seperti itu. Jadi dia hanya satu topik dan tidak ada seri lanjutannya. Dan belum dipublikasi. Nah, seperti itu. Nanti detailnya seperti apa desainnya kita bisa lihat di slide berikutnya. Mungkin dalam pertemuan ini saya lebih banyak menekankan pada artikel ilmiah karena pada prinsipnya struktur isi dari artikel ilmiah dan monograf itu sama. Hanya hal-hal yang prinsip saja yang seperti saya uraikan tadi yang membedakan antara artikel ilmiah dan monograf. Oke. Ini definisi dari publikasi ilmiah. Mungkin nanti bisa disimak, dibaca lebih lanjut. Artikel ilmiah adalah suatu tulisan yang berisi kumpulan ide, gagasan, dan hasil pemikiran dari seseorang yang telah melalui proses penelitian. Ini yang harus ditekankan. Jadi ketika Ibu belum melakukan penelitian, belum bisa menulis artikel ilmiah. Jadi ketika sudah ada hasil penelitian, itu yang bisa ditulis dalam bentuk artikel ilmiah dan dipublikasi di jurnal, seperti itu. Pengamatan, kajian, dan evaluasi ke dalam bentuk laporan tertulis. Jadi biasanya penelitian itu besar, artikel ilmiah itu inti sari dari hasil penelitian yang kita tuangkan dalam artikel ilmiah. Jenis-jenisnya ada 5, ada artikel penelitian, ada artikel review, ada artikel berita, artikel abstrak, tesis, dan disertasi.
Mengapa selain kita mendapatkan manfaat secara personal ketika menulis artikel penelitian, artikel ilmiah di jurnal nasional, kita bisa membantu posisi Indonesia dalam peringkat publikasi ilmiah internasional. Ini data menunjukkan tahun 2020, kita peringkat 5 di Asia. Ini lingkupnya hanya di Asia saja, di mana nomor 1 Cina, nomor 2 India, nomor 5 kita. Kalau kita lihat ini indikatornya kenapa? Karena jumlah penduduk kita paling banyak ya. Tapi kita lihat di atas kita ada Jepang dan ada Korea Selatan. Jumlah penduduknya tidak sebanyak India, Cina, dan Indonesia, tapi nilai publikasi ilmiah mereka lebih tinggi dari Indonesia. Artinya mereka secara aktif melakukan penelitian dan melakukan publikasi ilmiah. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah pernah melakukan penelitian, paling tidak 1 kali. Tapi untuk memotivasi melakukan penelitian lagi dan mengirimkan hasil penelitiannya ke dalam artikel ilmiah pada jurnal nasional, itu yang ketika ada hambatan, nggak jadi deh, nanti aja deh, belum disuruh, belum diminta, belum dibutuhkan, jadi menunda, akhirnya ya tidak dilakukan. Jadi kalau kata orang adalah artikel ilmiah yang baik adalah artikel ilmiah yang diselesaikan dan dilakukan. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, ini aturan umumnya. Ada outline, signifikansi, menentukan segmen pembaca. Jadi kita bisa menyesuaikan segmen pembaca kita siapa, dan menyesuaikan gaya bahasa. Tentu saja kalau artikel ilmiah ini adalah menggunakan bahasa ilmiah, formal, alurnya logis, sistematis dan informatif, ringkas dan mudah dipahami, tidak monoton dan membutuhkan reviewer. Jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita menulis artikel ilmiah, minta sharing pendapat sama teman-teman kita, kolega kita, untuk mendapatkan masukan, perbaikan-perbaikan agar lebih membuka peluang atau membesarkan peluang kita untuk bisa diterima di jurnal yang memiliki reputasi. Nanti akan disinggung seperti apa sih jurnal yang bereputasi ya. Next, manfaat menulis. Ini dari pengembangan kompetensi kita, bisa menemukan metode, mengembangkan teknik baru, melatih pemikiran yang kritis, melatih pemikiran yang logis, dan kemampuan berargumentasi. Strategi menulis artikel ilmiah itu memilih fokus, topik, membuat draft, membaca, melakukan studi literatur, membuat outline biar terarah apa yang harus kita lakukan, melakukan penelitian sesuai rancangan yang telah dibuat, dan jangan lupa yang terakhir, menulis referensi, daftar pustaka. Oke, sekarang kita mulai. Ketika penulisan artikel ilmiah, kita harus menentukan state of art. Apa itu state of art? State of art itu adalah kesimpulan yang diperoleh melalui penelusuran terhadap informasi tentang bagaimana kecenderungan penelitian yang sedang marak dilakukan. Jadi kalau sekarang eranya pandemi, pembelajaran itu eranya pembelajaran digital, maka ketika kita menulis tentang pembelajaran jarak jauh, pemanfaatan pembelajaran digital seperti yang dijelaskan tadi oleh Mas Edwin, seperti apa kecanggihan pembelajaran digital saat ini bisa disupport oleh teknologi yang sudah canggih, seperti produk-produk dari Epson, itu bisa kita lakukan riset penelitian, dan biasanya lagi happening, lagi kita buat artikel ilmiah tentang itu, banyak pembacanya. Mengapa artikel itu harus banyak yang baca? Karena semakin banyak reviewernya, semakin kayak kita nonton YouTube atau TikTok ya, subscribernya banyak, itu sangat baik. Nah, jadi ketika artikel ilmiah itu seperti itu. Ketika banyak yang baca, banyak yang mengutip atau sitasi, banyak yang menyadur nama kita, mengutip bahwa menurut Usmi Sintara 2020, wah itu kalau dia disitasi dengan banyak, maka
kalau di jurnal itu namanya ada impact factor, H-indeksnya tinggi. Nah, itu bisa menarik pembaca. Jadi ketika kita mau menulis artikel ilmiah, mau membuat penelitian, yang lagi in apa nih trennya. Terus yang kaitannya dengan meningkatkan kualitas pembelajaran kita, seperti itu. Izin lalu ini ya, waktunya 5 menit lagi ya Bu. Oke, siap. Oke, lalu mencari jurnal bereputasi. Nah, ini yang poin yang paling penting ya. Ketika kita mau membuat jurnal itu kita harus cari sumbernya bereputasi, dan kita publikasi artikelnya itu pada jurnal yang bereputasi. Jadi di sini bisa teman-teman ibu bapak sekalian bisa buka Google Scholar, klik aja nih, ini ada alamat websitenya, bisa cari artikel yang bagus-bagus dan berkualitas, yang bisa jadi sumber bacaan, sumber sitasi, dan sebagainya. Nanti juga bisa lihat di mana mereka mempublikasikan artikel-artikel tersebut, dan kita bisa join. Biasanya kalau Bapak Ibu sekalian ngambil jurnalnya dari Scopus, dari jurnal A misalkan, dan citasi Ibu dari jurnal A, lalu nanti apply ke jurnal A, itu diterimanya lebih tinggi. Karena mereka mengapresiasi bahwa mereka mengutip dari jurnal kami yang kami publikasi, seperti itu. Maka itu peluang untuk mendapatkan publikasi di jurnal tersebut lebih besar, seperti itu. Oke, lalu saya cepat saja. Ini perencanaan naskah, nanti bisa secara umum mungkin Bapak Ibu sudah pada tahu, ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan sampai referensi atau daftar pustaka, bisa dibaca lebih detail. Ini contoh abstraknya. Nah, ini contoh abstrak yang publikasi pada jurnal bereputasi ya. Ini Q1. Publishernya Elsevier, bisa di googling dari Science Direct. Ini rata-rata ada juga yang berbahasa Indonesia. Lalu di sini ada kata kunci. Nah, bisa menggunakan kata kunci di sini untuk search artikel yang sesuai dengan minat dan profesi masing-masing Bapak Ibu sekalian. Lalu pendahuluan, di sini ada landasan dan prinsip-prinsip, komposisi pendahuluan seperti apa, studi literatur, metodologi, ini detail Bu ya, Bapak Ibu bisa dibaca dan ikuti ketika Bapak Ibu mau coba-coba menulis artikel ilmiah hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Nah, seperti apa prosesnya setelah submit? Biasanya kalau kita submit ke jurnal akan ada revisi 1, revisi lagi, revisi terus, revisi sampai draftnya di approve di ACC. Baru nanti kita publikasi. Singkat, monograf tadi udah saya singgung dari awal, strukturnya sama, hampir mirip dengan artikel ilmiah, tapi tidak dibatasi babnya berapa bab. Yang penting dalam buku monograf ada nomor 1 sampai nomor 6 ini. Spesifikasi monograf seperti ini, nanti ketika kontak publisher atau penerbit, nanti akan diminta sesuaikan dengan format seperti ini, spesifikasi monograf, minimal 40 halaman. Lalu, ini contoh monograf, gaya belajar matematika siswa SMP. Jadi, dia hanya fokus untuk membahas gaya belajar pada matematika. Dia tidak akan menyinggung gaya belajar ekonomi, gaya belajar akuntansi, gaya belajar biologi, atau gaya belajar kimia. Dia hanya fokus satu topik gaya belajar matematika. Dan dapat dipastikan Bapak ini guru matematika. Melakukan riset penelitian, ini yang penting. Sebelum menulis buku monograf, penelitian, membuat konsep, mengembangkan konsep, dan segmentasi pembaca. Tadi karena monograf ini publikasi akademis, maka yang membaca adalah orang akademis. Biasanya ada guru, ada mahasiswa, dan ada dosen. Ini persiapannya. Penutup. Nah, ini
yang akan kita lakukan ketika nulis artikel ilmiah ya. Banyak rintangannya macam-macam. Lelah, banyak pekerjaan lain, menulis, reviewnya banyak, sampai akhirnya di-submit. Namun ini saya harap bukan menjadi penghambat, tapi menjadi motivasi buat Bapak Ibu sekalian untuk mulai menulis artikel ilmiah dan monograf. Ini referensi yang saya gunakan dalam menyusun paparan ini. Nanti bisa, jika ada yang berminat untuk bahan ini, bisa diminta ke panitia. Terima kasih atas kesempatannya. Dan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni Anggraini atas pemaparannya. Wah, menarik ini. Ini mengenai penulisan artikel di jurnal ilmiah yang bukan hanya sekedar untuk meningkatkan keprofesionalan sebagai guru ya Bapak Ibu, tapi juga ajang untuk berbagi di dalam suatu wadah yang namanya jurnal. Nah, jadi sangat penting sekali, terutama di kalangan pendidikan. Jurnal membuat artikel ini sangat berpengaruh kepada keprofesionalan kita dan juga kita saling berbagi bersama guru-guru yang untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian tadi juga ada juga monograf yang mungkin sebuah buku singkat mengenai suatu materi yang dibuat oleh pakarnya ya Bu Yeni ya. Oke, baik, banyak sekali tadi untuk ininya. Jadi kalau tadi sepintas, jadi adalah bagi guru PNS itu sebuah hal wajib ketika mau naik pangkat ya Bu ya, naik pangkat dari 4A ke 4B gitu ya, atau dari 4A 3C ke ini ya, pokoknya untuk naik pangkat lah, untuk membuat kualitas pendidikan kita semakin baik gitu. Oke, baik Bapak Ibu peserta webinar IG Epson berbagi dan tumbuh bersama, saya ingatkan juga silakan isi absen jika sudah ada di link chatnya. Kemudian juga tadi isi untuk feedback dari PT Epson supaya berkesempatan untuk memenangkan door prize berupa printer Epson L121. Semoga salah satu dari Bapak Ibu beruntung di sini. Oke, kita lanjutkan acara yang keempat, yaitu sesi tanya jawab. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi ada dua narasumber kita, yaitu Bapak Edwin dari PT Epson yang menjelaskan materi tentang kegiatan kelas interaktif bersama Epson, dan kemudian Ibu Yeni Anggraini dengan materi desain instruksional penulisan artikel di jurnal dan monograf. Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada dua narasumber, silahkan tulis di kolom chat atau raise hand dan tentukan pertanyaannya di siapa gitu. Baik, 10 menit depan kita sesi tanya jawab. Oke, di sini ada yang raise hand, ada Bapak Habdinir Kurniawan ya Bapak. Oke, baik, silakan Pak Habdinir, kami persilakan untuk bertanya. Silakan Pak Habdinir. Halo. Ya, halo Pak. Iya. Terima kasih Pak Moderator, mohon izin. Ya, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya, perkenalkan dulu, nama saya Habdinir Kurniawan. Saya dari anggota IG Kabupaten Dompu Pak. Dompu NTB. NTB, wah jauh. Iya. Nggak kalah jauh dengan Ibu Yeni. Iya. Mungkin langsung aja ke pertanyaannya. Ke materi Ibu Yeni ya, mohon izin Bu Yeni. Ya, silakan. Ya, saya ingin bertanya tentang penulisan artikel ilmiah ini. Apa sih perbedaan? Bagaimana perbedaan konsep penulisan artikel ilmiah dengan konsep penulisan penelitian tindakan kelas, Ibu ya. Apakah kita bisa saat kita bisa buat konsep penelitian tindakan kelas, apakah kita bisa tuangkan ke dalam
artikel ilmiah, Bu. Gimana itu jawabannya? Terima kasih Bu Yeni. Ya. Oke, baik. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habdinir, baik bagus pertanyaannya ya. Jadi intinya pada pertanyaan Pak Habdinir yaitu mengenai apa sih Bu perbedaan konsep dari menulis artikel dengan PTK yang selama ini mungkin menjadi kerancuan bagi kita sebagai guru. Apa sih bedanya tuh PTK penelitian tindak kelas dan juga artikel? Mungkin Ibu Yeni, silakan Bu ditanggapin. Mau langsung dijawab ya? Oke. Ya, silakan langsung Bu. Salam buat Pak Habdinir. Iya. Saya terakhir ke Nusa Tenggara Barat itu tahun 2020, Pak. Siap. Mandalika seperti apa? Ramai? Sudah ramai sekarang. Sudah ramai ya, sudah maju, alhamdulillah. Saya ke sana masih tahap pembangunan. Oke, terkait dengan perbedaan konsep artikel ilmiah dan PTK, Pak. PTK itu penelitian tindakan kelas yang Bapak lakukan di kelas ya. Iya. Ketika Bapak melakukan penelitian, Bapak baca sendiri, Bapak renungkan sendiri, dan Bapak simpan di lemari, itu hanya jadi PTK saja, Pak. Tetapi ketika Bapak ingin publikasi hasil PTK Bapak lakukan ke dalam jurnal, baik nasional, jurnal nasional itu ada Sinta 1 sampai dengan 6, nanti para publisher dari jurnal akan meminta Pak Habdinir untuk membuat hasil penelitian itu disesuaikan dengan konsep jurnal mereka. Nah, menyesuaikan konsep jurnal mereka dan dipublikasi itu sudah jadi artikel ilmiah. Pak. Jadi kalau secara konsep tidak akan jauh berbeda. Mereka tetap minta, kalau kita penelitian tindakan kelas, nanti kita akan diminta buat susun abstrak. Ringkasan isi abstraknya apa saja bisa dilihat di materi saya. Di situ ada panduannya, apa saja yang harus dituangkan dalam abstrak. Lalu pendahuluan, seperti apa menyusun pendahuluan yang sudah Bapak lakukan. Pendahuluan studi literatur yang Bapak baca. Lalu metodologi yang Bapak gunakan, tentu saja kalau penelitian tindakan kelas, maka metodologinya adalah PTK. Respondennya siapa, dilaksanakan di mana, objeknya apa dari PTK itu, apakah model pembelajarannya, gaya pembelajarannya, atau hasil belajarnya, itu diuraikan di metodologi, diceritakan hasil dan pembahasannya, lalu dibuat kesimpulan. Terakhir daftar pustaka, semua sumber bacaan Bapak yang Bapak kutip dalam penelitian, dituangkan dalam artikel ilmiah, dipublish ke jurnal. Jadi konsepnya tidak jauh berbeda, sama sesuai dengan konsep kaidah ilmiah yang kita lakukan, Pak. Siap. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Habdinir. Jawabannya. Ya, iya, semangat meneliti jawabannya. Ya Pak. Semoga banyak publikasi jurnal ilmiahnya ya. Terima kasih Bu Yeni atas pertanyaannya. Mungkin konsepnya ini ya Bu ya, PTK itu salah satu metode penelitiannya. Dan itu menjadi cikal bakal sebuah artikel gitu ya, ketika sudah dimasukkan ke dalam sebuah jurnal, nah terjadi tuh artikel ilmiah. Satu PTK itu bisa macam-macam jurnal dihasilkan, Pak. Bisa macam-macam artikel, bisa dipecah-pecah. Bapak mau lihat dari sudut pandang apanya? Jadi satu PTK, misalnya kita sudah punya satu laporan PTK, itu bisa dipecah lagi ya Bu ya? Iya, tinggal judul dan sudut pandang pembahasannya yang tebalkan di mananya, seperti itu. Jadi misalkan PTK Bapak model pembelajaran X terhadap hasil belajar. Udah selesai nih PTK Bapak, udah dapat ya perbaikannya, hasil belajarnya meningkat. Tapi ketika kita hasil belajar itu ada macam-macam kan? Ada hasil belajar kognitif, psikomotorik, motivasi. Ketika kita melihat anak-anak itu ada hasil motivasi belajar siswa meningkat misalkan. Itu bisa Bapak hasilkan artikel ilmiah itu jadi model pembelajaran meningkatkan motivasi. Muncul artikel baru lagi. Seperti itu. Banyak sudut pandang yang bisa kita gali dari satu penelitian kita tuangkan ke dalam berbagai artikel ilmiah yang namun setiap jurnal itu biasanya punya
punya template atau yang namanya selingkung masing-masing ya, Bu ya. Tapi Ya, nggak betul. berbeda, ya. Jadi ketika kita akan submit ke satu jurnal, kita Ya. minta pedoman dia. Oke. Pedomannya seperti apa, maka hasil riset kita, penelitian kita sesuaikan dengan konsep mereka. Iya, baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Yeni Anggraini. Ya, sama-sama. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Ini kita persilakan Ibu Masita Nainggolan. Merah nih kayaknya nih. Ya, silakan Ibu Masita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Yeni, maaf. Oke ya, Bu. Ya, nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa, Bu. Saya dari Labura, Sumatera Utara, ingin bertanya kepada Mbak Yeni. Setahu kita kan artikel-artikel ilmiah yang bisa mendapatkan angka kredit untuk kenaikan pangkat itu kan bukan hanya PTK. Iya. Nah, kalau saya lihat di panduan itu minimal ada gitu, harus ada 1 PTK. Nah, yang ingin saya tanyakan, indeks Sinta 1 sampai 6 itu kira-kira dari mana kita bisa dapat standar bahwa jurnal seperti ini nih yang cocok di Sinta 6. Misalnya saya kan belum pernah nulis di jurnal, tapi nulis di beberapa media saya sudah coba gitu ya. Namun untuk mencoba ke jurnal, kalau mau mulai dari indeks Sinta 6, ya kayaknya harus dari 6 dulu deh, belum berani ke 3 ya, ketiga aja belum berani. Jadi pertanyaan saya, adakah kira-kira yang menjadi standar atau patokan tulisan yang kayak gimana baru bisa masuk di Sinta 4-nya? Saya kan posisikan diri sebagai menulis mulai-mulai begini ya, yang belajar nulis di jurnal begitu. Saya mau coba ke golongan 4C, sudah 2 tahun lebih di saya mau coba ke 4C karena sudah 2 tahun lebih di 4B. Seperti kita tahu kan ini kayaknya proses peralihan dari sistem manual ke sistem lain. Jadi masih sangat bingung gitu. Ini mungkin pertanyaan saya, Bu Yeni. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Masita Nainggolan atas pertanyaannya. Ya, ini Bu, dimulai dari mana sih kita menulis antara Sinta 1, Sinta 2 sampai Sinta 6 tadi ya Bu ya. Kita juga agak sedikit bingung juga. Mungkin Ibu Yeni bisa membantu meluruskan. Silakan Ibu Yeni. Iya, Bu. Kalau kita sudah aktif menulis, minimal kita sudah tahu kaidah proses menyusun sebuah karya ilmiah. Modal yang pertama adalah percaya diri, pede aja. Jadi tidak semuanya kita harus mulai dari saya level 6 aja deh karena saya baru pemula. Ibu belum ke orang udah merendahkan diri sendiri loh. Jadi harus semangat, pede aja gitu. Kita semuanya di sini belajar, berawal dari yang nggak tahu. Jadi kalau untuk Sinta berapa, kita bisa, saya share screen sebentar ya. Bisa lihat, cari di mana. Nah, apakah bisa dilihat? Wow, Jepang semua ini Ibu. Oh, Jepang semua ya. Nah, di sini, mohon maaf, karena sesuai dengan iklan. Ya, nah di sini Ibu bisa lihat. Ibu buka sinta.kemdikbud.go.id, itu Sinta itu adalah keluaran dari Kemristekdikti. Ibu googling, nanti di situ bisa terlihat dia masuk jurnal apa. Ibu masukkan di sini, nanti dia akan masuk kategori jurnal Sinta berapa. Selagi tipsnya gini Bu, kalau untuk biar dapat di approve ya, diterima. Kita pelajari pedoman dari masing-masing jurnal. Biasanya setiap jurnal itu ada informasi dia memiliki kriteria masuk dalam peringkat Sinta berapa. Kalau dia mau ke Sinta 4, ibunya, lihat pedomannya. Selagi ibu mematuhi pedoman yang mereka tuliskan dan mematuhi kaidah-kaidah ilmiah, dan yang paling sensitif itu adalah
etika penulisan ya Bu ya, plagiarisme ketika sumbernya valid, hasil penelitian tersebut kekinian dan mendapatkan nilai novelty. Kalau orang bilang itu nilai novelty itu pembaruan, memperbaharui, update dari penelitian-penelitian sebelumnya, dan menyesuaikan. Biasanya jurnal itu ada tema ya, kalau dia buka call for paper seperti itu. Kalau tema artikel ilmiah Ibu atau hasil penelitian Ibu itu relate atau relevan dengan topik jurnal mereka, biasanya itu peluangnya besar Bu untuk diterima. Mau di Sinta 3, tidak harus dari Sinta 6 ya Bu ya. Jadi coba aja. Kita nggak ada yang marah juga kan langsung ke Sinta 2 kan, nggak ada kan yang harus kamu newbie nggak boleh langsung ke Sinta 6, urut kacang dong kayak dari anak kelas 1, nggak bisa. Jadi kita pede aja, kita semakin banyak membaca artikel ilmiah dari jurnal tersebut. Misal Ibu tertarik di jurnal A, baca jurnal mereka, standarnya seperti apa sih? Oh kayak gitu gaya penulisannya, oh seperti itu strukturnya. Ikuti aja Bu, karena dia sudah sesuai dengan pedoman mereka. Besar peluangnya kalau kita udah patuh, nurut, kita submit, ada revisi, kita perbaiki lagi dengan sabar, revisi lagi, kasih lagi, kirim lagi. Terus lama-lama nanti di approve Bu. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sharing ya Bu ya. Bu, kita kan ngukur diri gitu loh Bu, begini ya kan. Jadi belum berani. Betul. Ya. Baik, terima kasih. Ibu low profile sekali ya. Tidak seperti saya yang narsis ya Bu ya. Baik Ibu Yeni dan Ibu Masita. Oke baik, mungkin tambahan sedikit Ibu Yeni, kan kita kalau di PP 16 nomor 2009 itu kan ada jurnal nasional, jurnal provinsi, jurnal nasional. Nah mungkin itu ada nggak kaitannya dengan Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3? Ya, jadi jurnal rata-rata jurnal nasional yang sudah masuk dalam penilaian Sinta yang dikeluarkan oleh Kemdikbud itu biasanya udah masuk Sinta 1, 2, 3. Jadi harus dicek. Misalnya kayak Scopus ya. Jurnal itu kalau setiap tahun update rutin dia publikasi, itu ada penilaian tersendiri. Semakin banyak H-impact-nya, H-index-nya makin tinggi, makin banyak yang baca, makin banyak yang sitasi, itu bisa menaikkan ranking dari Sinta 6 ke Sinta 1. Seperti kalau di Scopus Q 3 ke Q 1. Tapi ada juga jurnal yang nggak produktif. Bisa saja dia hari ini di Sinta 6. Tahu-tahu karena banyak yang apply, artikel-artikelnya bagus, dia naik ke Sinta 2. Terus hening, bisa turun lagi ke Sinta 4. Jadi itu ada ukuran. Kalau mau lihat itu bisa di Skimago GR. Itu untuk melihat ranking. Jadi mungkin sederhananya Sinta ranking ya Bu ya. Ya rankingnya. Kalau versi nasionalnya Sinta 6 sampai Sinta 1. Kalau internasional ada Q 1, Q 2, Q 3. Iya, baik. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Yeni. Rasanya kurang ya waktunya ya. Benar. Kita kalau bahas ini enggak. Nanti kita request lagi sama Epson, mungkin bisa di lain waktu bisa bantu. Di lain waktu ya, mungkin. Oke. Baik, ini 2 pertanyaan semuanya untuk Ibu Yeni ya. Ada nggak sih yang untuk Epson nih apa? Oke, boleh. Coba kalau Ibu Eka nih dari tadi sekali-kali ke Epson ya Bu ya. Silakan Ibu Eka. Silakan Ibu Eka Supriyasi. Open mic-nya Bu. Bu Eka Supriyasi boleh di mic-nya nggak bisa? Oh, kayak ke siapa nih? Ke Pak Muhammad Yani aja ya. Mungkin ya. Maaf Pak, ya tadi itu di-unmute oleh hostnya. Oh, oke, baik. Baik, silakan Ibu Eka Supriyasi. Ya, ini yang pertama untuk Bu Yeni. Jadi silakan Bu. Iya, saya dari SMP Negeri 3 Rantau Bayur, Banyuasin, Bu. Saya guru SMP kan. Jadi sebelum menulis jurnal itu memang bagusnya itu kita buat artikel dulu dan diposting ya Bu. Jadi saya sudah pernah buat artikel opini dan saya posting di Kompasiana. Terus kemarin
Ya, berapa hari yang lalu itu saya baru coba-coba submit jurnal itu ke Sinta 4. Sok pede ya Bu ya, ke Sinta 4 Ya langsung. dong, harus pede dong. Iya, tapi sampai sekarang belum ada istilahnya apa ya, pengumuman diterima atau enggak. Nah, itu kira-kira berapa lama ya Bu ya biasanya? Nah, itu yang pertanyaan pertama kan. Nah, yang kedua, soal untuk cek plagiarisme itu ada enggak aplikasinya atau harus lewat Turnitin? Sedangkan kalau dari Turnitin kan harus apa ya, ada apa ya, kayak lembaga gitu kan, agak-agak sulit gitu kan. Nah, mungkin Ibu bisa kasih bocoran pakai aplikasi apa gitu kan, supaya bisa ngecek sendiri plagiarismenya. Terus untuk Epson, Edwin ya, untuk Pak Edwin, ada nggak apa diskon atau apa gitu kan untuk peserta webinar ini kalau mau beli produknya gitu. Kebetulan kan memang sekarang lagi tesis, lagi nyusun tesis, jadi kayaknya butuh printer. Jadi ada rencana mau beli, ada diskon nggak gitu untuk Pak peserta webinar kali ini gitu. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eka. Nah, itu ada 3 pertanyaan, yang kedua untuk Ibu Yeni dan 1 untuk Pak Edwin dari Epson. Oke, baik Bu, berhubung waktu kita tinggal sedikit lagi, kita mohon Ibu Yeni nanti dan Pak Edwin untuk membahas secara singkat, padat dan jelas. Silakan Ibu Yeni yang ini. Ya, baik. Untuk berapa lama mendapatkan approve ya? Mungkin biasanya kalau di publikasi jurnal itu ada kontak personnya ya Bu, bisa kita hubungi pihak jurnalnya, seperti apa perkembangannya. Kalau sudah 4 bulan, kalau saya gini prinsipnya, kalau lebih dari 6 bulan tidak ada kejelasan, saya pindah jurnal Bu. Iya, kenapa kita ada beberapa jurnal yang katanya sih tanda kutip jurnal predator ya. Jadi itu ada yang ghosting, tidak hanya cowok aja yang bisa ghosting ya. Jadi jurnal juga kita submit nggak ada kejelasan seperti apa. Udah kita give up, kita cari jurnal lain yang tempat publikasi. Kan pede tadi ya. Masih banyak jurnal-jurnal lain yang bisa menerima hasil karya kita seperti itu. Tapi untuk plagiarisme iya Bu, yang saya tahu sih ada lembaga yang bisa ngecek ya, khususnya lembaga pendidikan tinggi ya. Tapi kalau untuk aplikasi sampai saat ini saya kurang paham. Mungkin nanti akan saya cari infonya seperti apa aplikasi yang bisa digunakan ya. Nanti saya akan info ke panitia. Atau mau kontak person saya bisa minta di panitia. Aduh jadi laris ya. Nanti kita belajar lebih lanjut di luar webinar ini ya Bu ya. Kalau banyak pertanyaan yang belum bisa saya jawab, bisa hubungi Mas Usmi saja. Nanti akan sampai ke saya pertanyaannya. Seperti itu Bu. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Semoga mencerahkan. Ya, terima kasih Bu Yeni. Sekarang Pak Edwin nih, ada diskon nggak Pak untuk peserta? Silakan Pak Edwin. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Jadi, memang kalau untuk harga khusus di acara ini memang kita belum ada. Cuman memang biasanya kita bekerja sama misalkan dengan, contohnya misalkan dengan IGI, semua anggota yang ada di IGI, organ Komering gitu ya, jadi dia nanti misalkan kita coba dikumpulkan, nah kemudian nanti kita bisa membuatkan sebuah program khusus, jadi apabila nanti di satu wilayah tertentu. Nah, kurang lebih sih seperti itu tuh Bu untuk saat ini. Cuman memang sebenarnya kalau harga pun kita silakan aja Bu, misalkan nanti Ibu nanti boleh di-share ke saya, nanti ada nomor telepon saya kan Ibu nanti hubungin saya saja, misalkan Ibu di wilayah mana, nah nanti akan kami coba hubungi dengan partner kami yang terdekat di wilayah Ibu. Karena memang kami kan tidak bisa menjual secara langsung Bu ya, jadi kita bekerja sama dengan para master dealer kami, nah nanti di sana baru nanti akan kita coba arahkan untuk coba memberikan harga khususnya tadi, khusus dengan ada beberapa kuantiti tertentu. Kurang lebih seperti itu tuh Bu, semoga bisa menjawab Bu ya. Baik, terima kasih Pak Edwin. Wah, menarik ini diberikan diskon khususnya nanti ya. Pokoknya kontak saja di Pak Edwin, mungkin ke wilayah Palembang ya Pak ya, paling dekatnya Pak ya. Tadi kayaknya ada di Palembang. Ya. Oke. Kira-kira Pak, kisaran berapa sih Pak yang Epson
yang X500 apa tadi ya? Kisaran berapa sih Pak? Kalau boleh tahu harganya. Untuk proyektor, jadi untuk tipe yang E500 itu kisarannya di 6 jutaan tuh Pak harganya. Kurang lebih plus minusnya segitulah ya, kurang lebihnya di 6 juta. Nah, tadi kita bisa sampaikan dengan range harga tersebut, itu Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan teknologi yang paling bagus untuk pendidikan, yaitu teknologi 3LCD. Kemudian secara garansi pun lebih panjang, jadi dia 3 tahun. Nah biasanya yang lain kan kalau proyektor lain mungkin terlihat murah ya Pak ya, jadi misalkan mungkin di bawah harganya Epson, cuman dia secara garansi cuman berani memberikan usia itu kurang lebih hanya 1 tahun saja. Jadi memang makanya kenapa Epson bisa lebih panjang, karena memang kami memang itu khusus untuk pendidikan, dan kemudian juga secara kualitasnya memang jauh lebih baik. Nah untuk range harganya seperti itu Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak. Masih masuk tuh harganya di Juknis Dana Bos. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu peserta webinar IG Epson berbagi dan tumbuh bersama. Tampaknya kita kurang nih waktunya kalau untuk membahas tentang artikel di jurnal dan monograf, apalagi membahas tentang kecanggihan dari Epson ini yang sangat menarik sekali. Sangat kurang ya waktunya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berbagi dan sharing bersama nanti lagi ya. Baik, mungkin dicukupkan sampai di sini sesinya. Mohon maaf pertanyaan Bapak Ibu atau kesempatan Bapak Ibu tidak dapat kami langsung sampaikan. Jadi di lain kesempatan atau nanti bisa jawab saya, kemudian saya teruskan ke narasumber. Oke, baik. Untuk kegiatan selanjutnya, nah ini kegiatan selanjutnya setelah sesi tanya jawab ya, yang kita tunggu-tunggu nih mungkin dari semua peserta di sini, yaitu pembagian door prize. Siapa sih yang dapat nih langsung